Siapa dari kalian yang belum pernah menonton film Rambo? Tentu kebanyakan dari kita sudah tidak asing lagi jika melihat berbagai adegan action yang dibintangi oleh Sylvester Stallone itu. Terutama salah satu adegan pertempurannya yang sangat epik saat ia menggunakan senapan mesin M60 untuk memberondong musuh-musuhnya. Perlu kalian ketahui, M60 merupakan salah satu senjata General Purpose Machine Gun atau jenis senapan mesin serbaguna yang diproduksi oleh Sako Defense. Senapan ini sejenis dengan FN Mag asal Belgia yang sebelumnya sudah kita bahas. Walaupun nama M60 terbukti kalah tenar jika dibandingkan dengan senapan saingannya tersebut. Tetapi pada faktanya, senapan ini memiliki pengalaman tempur yang tak kalah hebat. Terbukti, ia terpilih menjadi senjata utama di banyak unit peleton tentara Amerika Serikat. Salah satunya saat berjibaku melawan gerilyawan Vietcong dalam kancah Perang Vietnam. Bahkan, ia juga terbukti banyak digunakan oleh satuan kavaleri TNI. Selain menggunakan FN Mag, ternyata TNI juga sudah menggunakan senapan mesin andalan Rambo ini sejak tahun 70-an. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus konten ini hingga akhir agar kalian tidak melewatkan mengenai fakta dan sejarah penting mengenai machine gun M60. Sejarah pengembangan senapan mesin multifungsi M60 sudah dimulai pada akhir tahun 1940-an. Ia dikembangkan berdasarkan permintaan militer Amerika yang saat itu menginginkan sebuah senapan mesin multifungsi baru dengan bobot yang lebih ringan dan akurasi yang lebih baik, terutama untuk melengkapi posisi senapan mesin M1918 BAR pendahulunya yang dirasa perlu untuk dilakukan peremajaan. Tepatnya di tahun 1952, pabrikan Sako berhasil mendesain prototipe seri awal senapan mesin bernama T52 dan T161. Pihak pabrikan mulai merancang senapan ini dengan mengumpulkan berbagai sampling kinerja dari berbagai senapan mesin yang sudah ada, mulai dari senapan mesin Johnson M1941, FG42, dan MG42 Jerman. Dengan pemilihan desain yang mengacu pada banyak konsep senapan mesin yang lain, diharapkan ia mampu memenuhi permintaan yang diminta oleh pihak militer. Setelah memakan waktu pertimbangan hampir 5 tahun lamanya, tepatnya di tahun 1957, seri prototipe T161 secara resmi terpilih oleh pihak militer dan diganti nama menjadi M60. Kemudian, ia diproduksi secara massal agar mampu memenuhi jumlah permintaan untuk sesegera mungkin memasuki layanan. Jika dilihat dari spesifikasinya, senapan mesin serbaguna ini memiliki bobot yang lebih ringan jika dibandingkan dengan senapan mesin pesaingnya dengan bobot 10,5 kg atau terpaut selisih lebih dari 1,5 kg dari FN Mag. Secara data, M60 lebih cocok untuk digunakan oleh regu penembak dengan mobilitas yang lebih baik, tetapi dalam prakteknya, ia biasanya dioperasikan oleh 2 atau 3 orang kru, terdiri dari penembak, asisten penembak, atau merangkap sebagai pembawa amunisi. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ia juga bisa digunakan oleh 1 orang personil saja. Lanjut ke bagian dimensi, M60 memiliki panjang keseluruhan 1105 mm, sedangkan untuk panjang larasnya saja 560 mm, dan dilengkapi dengan fitur cover barrel berpendingin udara. Larasnya juga dapat diganti, tetapi dengan proses penggantian yang sedikit rumit. M60 adalah senjata api selektif yang dioperasikan menggunakan gas. Prinsip kerjanya yakni dengan memanfaatkan sistem piston langkah pendek untuk mendorong ball carrier melalui kem pemandu. Setelah ball carrier terdorong, laks pengunci akan berputar dan mengunci peluru untuk menembak dalam posisi open port. Setelah peluru ditembakkan, selongsong bekas tembakan dan link magazine akan terlepas ke arah samping melalui port ejector yang berada di bagian samping receiver. Kemudian lanjut untuk pemilihan amunisi. M60 menggunakan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm NATO dan dimuat dalam magazin tipe sabuk yang terbuat dari logam. Umumnya, ia menggunakan magazin sabuk M13 standar NATO. Magazin ini dapat dirangkai untuk mampu memuat sebanyak 100-200 butir peluru. Biasanya, magazin ini disimpan di dalam kotak besi yang dipasang pada sisi senapan atau bisa juga dibawa oleh asisten penembak.
Dengan menggunakan amunisi tersebut, M60 mampu menembakkan peluru sebanyak 500-650 butir per menitnya, dengan kecepatan proyektil mencapai 853 meter per detik, dengan jarak efektif tembakan berada di range 800 meter, dan dapat meningkat hingga jarak 1100 meter saat menggunakan tripod penyangga. Lanjut pada bagian pembidik. Pada bagian belakang, M60 menggunakan pisir besi jenis lipat yang dapat diatur untuk membidik target di jarak 50 hingga 800 meter. Sedangkan untuk bidikan di bagian depan ia menggunakan pejira sederhana yang juga terbuat dari besi. Kemudian lanjut pada komponen penunjang yang paling penting, yakni bipod penyangga yang menjadi perlengkapan standar dari M60 karena terpasang tetap atau fix menyatu bersama dengan barelnya. Serta ia juga bisa digunakan sebagai senjata fix lainnya dengan memasang tripod, pintel, atau skate. Salah satu contoh penggunaannya di kendaraan tempur, yaitu saat ia digunakan pada helikopter atau pesawat observasi. Senapan mesin ini dapat dipasang dengan cara merubah mayoritas komponen luarnya, mulai dari head shield dan popper yang dilepas untuk menghemat beban, dan piston grip digantikan solenoida sebagai pengontrol tembakan dari dalam kokpit. Sistem pengisian peluru juga dimuat dari kontainer yang terpisah dari unit senjatanya. Selain itu, M60 juga sangat terkenal sebagai door gun yang sangat efektif pada helikopter Bell 205 dan pesawat tempur OV-10, terutama saat ia digunakan oleh pasukan TNI dalam menjalankan operasi Seroja melawan Fredilin di wilayah Timur Timur. Selain populer di banyak medan perang, seperti Perang Vietnam di tahun 1955, konflik Afghanistan tahun 2001, dan banyak peperangan yang lain, ternyata M60 juga sangat terkenal dalam industri perfilman, terutama saat ia menjadi senjata andalan yang digunakan oleh aktor ternama Sylvester Stallone saat ia memerankan karakter seorang tentara veteran John Rambo dalam film First Blood tahun 1982. Dengan suasana mencekam saat melawan pasukan Vietcong, Rambo terlihat sangat keren dengan gaya menembak membabi buta menggunakan satu tangan saja. Aksi Rambo saat menembakkan M60 tersebut melahirkan sebuah istilah Rambo Style dan menggambarkan seorang prajurit infanteri yang gahar dengan ciri khas menyelempangkan magasin sabu di bahunya. Terkenal dengan pamornya yang begitu sempurna di dalam film, ternyata pada kenyataannya M60 mengalami banyak masalah yang sering terjadi pada pengoperasiannya. Faktor tersebut tidak lepas dari peruntukannya di awal, karena pada prakteknya, kebanyakan senapan ini tidak cocok untuk digunakan di daerah beriklim tropis seperti di wilayah Vietnam dan Indonesia. Apalagi jika perawatannya kurang maksimal, maka komponen-komponen di dalamnya dengan cepat berkarat, aus, dan patah. Karena senapan ini memang dirancang dengan tingkat presisi yang tinggi, tetapi dengan menggunakan bahan yang kurang cocok untuk udara yang lembab. Selain itu, ada pula masalah pada desainnya. Walaupun ia didukung dengan fitur untuk dapat mengganti laras, tetapi ternyata desain laras penggantinya bersifat sepaket. Larasnya didesain tergabung menjadi satu dengan tabung dan pipot. Alhasil, para pengguna harus rela membawa paket laras cadangannya yang berat, sehingga banyak dari unit M60 yang ada saat itu secara masif digantikan posisinya oleh senapan mesin multifungsi yang lebih unggul seperti FN Mag dan M240 Belgia. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai senjata andalan John Rambo. Dan nantikan video kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.